bansos, PKH, PBI adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Setelah mereka mendapatkan perlindungan sosial, maka berikutnya ini nanti di paling kanan, pemberdayaan sosial. Banyak yang mengeluh, katanya KPM ini semestinya tidak dapat, yang sana dapat, tapi kok justru sebaliknya. Maka saya minta pendamping untuk mau ikut memperbaiki data dengan memberikan usul sanggah. Kalau tidak mampu, tidak tembus, tidak bisa lewat musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan, silakan melalui cek bansos dan nanti akan dicoba diverifikasi dan divalidasi. Siap ya? Saya selalu memulai dengan mengutip pidato Presiden Prabowo pada saat beliau dilantik tanggal 20 Oktober yang lalu. Cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Bangsa yang baldatun toyibatun warabun ghafur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa tertawa. Siapa yang harus dibuat tertawa, siapa yang kita ajak untuk tersenyum, kita rumuskan dalam 12 pas. Anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, komunitas adat terpencil, ex warga binaan, korban kekerasan, korban nafsa dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentan, dan tentu adalah fakir miskin. Inilah yang harus kita buat tertawa. Maka yang pertama-tama dilakukan adalah memberikan perlindungan sosial. Bansos, PKH, PBI adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Setelah mereka mendapatkan perlindungan sosial, maka berikutnya ini nanti di paling kanan, pemberdayaan sosial. Bagi yang tidak bisa diberdayakan secara langsung, maka lewat namanya rehabilitasi sosial. Keluarga-keluarga yang fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, ada keluarga yang kepala rumah tangganya mungkin stroke dan lain sebagainya, dia harus masuk rehab dulu. Setelah rehab, baru nanti pemberdayaan. Tapi yang utuh fungsi-fungsi sosialnya langsung dilakukan pemberdayaan sosial. Nah, teman-teman pendamping sebagian besar ada di sini nih, terutama PKH. Saya mohon teman-teman di PKH ini bekerja dengan baik, mendampingi mereka sehingga mereka bisa didorong untuk ke pemberdayaan. Jadi model kerja begini. Pertama, Dirjen Lim Jamsos. Ini Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, di situ ya. Nah, dia ini yang ngurusi soal Lim Jamsos termasuk pendamping-pendamping PKH. Bencana. Ini adalah Dirjen Lim Jamsos. Lalu kalau kemudian setelah semuanya mendapatkan perlindungan, baik yang lansia maupun yang difabel maupun yang memiliki masalah mental, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, semua diberi perlindungan sosial, maka bagi yang tidak utuh fungsi-fungsi sosialnya perlu direhabilitasi. Kita punya 31 sentra yang melayani rehab bagi semua pemerlu layanan sosial yang tadi kita sebut 12 pas itu. Nah, ada dirjennya, ini dirjennya, silakan Pak Dirjen ke sana. Inilah Dirjen Rehabilitasi Sosial. Jadi ini di sini, kalau dia memerlukan rehabilitasi mampir sini. Tapi kalau tidak, maka dia langsung ikut program pemberdayaan sosial. Inilah dirjennya, Bu Mira.
Nah ini cara kerja kita seperti itu. Jadi dari sini dilempar ke sini, dilempar ke sini. Nanti setelah itu diberikan kepada kementerian dan lembaga lain. Bisa Kementerian Koperasi, UMKM, programnya bukan perlindungan sosial lagi, bukan bansos, bukan PKH, programnya adalah nanti itu bantuan modal. Bantuan untuk menciptakan pasar, bantuan memperoleh bahan baku, atau juga pendidikan-pendidikan pelatihan yang lain. Iya kan? Nah, untuk yang mengkoordinasi semua ini adalah Pak Sekjen. Silakan berdiri Pak Sekjen. Nah, ini Pak Sekjennya. Sini aja nggak apa-apa. Ini aja, sini aja Pak. Jadi ini Pak Sekjennya ini yang mengkoordinasikan. Ya, jadi ya kayak gini nih. Ya ada apa-apa, ya 4 ini yang tanggung jawab ya. Ya ini 4. Udah kamu catat, kamu foto. Jadi kamu cari. Ya inilah yang membantu saya. Data ini adalah data dinamis. Nah nanti ini, data ini yang dinamis ini akan disiapkan 2 jalur untuk pemutakhirannya. Kenapa? Karena data ini dinamis, tiap hari ada yang wafat, tiap hari ada yang meninggal, tiap hari ada yang pindah tempat, tiap hari mungkin ada yang naik kelas. Maka itu ada 2 jalur. Jalur pertama jalur resmi, saya minta pendamping bisa ikut di dalam proses resmi di tingkat desa untuk menentukan seseorang itu miskin atau tidak. Jalur yang kedua adalah jalur aplikasi cek bansos. Di sana ada usul sanggah, bisa usul, bisa sanggah. Jangan cuma usul tok, tapi silakan juga disanggah dengan melampirkan bukti-bukti yang cukup. Banyak yang mengeluh, katanya KPM ini semestinya tidak dapat, yang sana dapat, tapi kok justru sebaliknya. Maka saya minta pendamping untuk mau ikut memperbaiki data dengan memberikan usul sanggah. Kalau tidak mampu, tidak tembus, tidak bisa lewat musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan, silakan melalui cek bansos. Dan nanti akan dicoba diverifikasi dan divalidasi. Siap ya? Maka sekali lagi para pendamping saya minta untuk turut mengantisipasi dinamika data itu lewat 2 jalur itu.